Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya melalui masalah-masalah itu kami jadi mengerti betul. Kami jadi tahu. Tahu apa? Kami jadi tahu kalau kami ini ternyata berbeda dengan orang-orang duniawi. Kami berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Apa yang membedakan kami? Kami yakin betul, kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Nah, mungkin saudara-saudara juga udah mulai bingung-bingung gitu kan. Menatap saya sambil bertanya, emangnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini-gini, di tengah-tengah masalah yang kami berdua pernah hadapi itu, yang pertama Roh Kudus berikan kami ketenangan. Roh Kudus ajarkan kami untuk gak usah khawatir, untuk gak usah takut. Dan kalau kami boleh sedikit kesaksian, mungkin kesaksian kami tentang pelayanan kami, puji Tuhan, sudah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kami berdua boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan, memberikan kesaksian dan pujian dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ceritanya saat itu kami diundang untuk jadi bintang tamu, untuk bawakan pujian di acara rally KKR 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda juga. Nah, saat kami masih di salah satu daerah di Indonesia ini, dan saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama gembala dan panitia yang dari sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kalau saya boleh bilang tuh, bahasa Inggrisnya bilang wajah-wajahnya agak sepet. Iya, sampai saya ngomong sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita dijemput tapi mukanya kayak gini? Bener aja, belum sempat kami ngomong apa-apa, kami langsung ditarik sama gembala dan panitia yang ada di sana untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah ngomong sama saya, dengan nada manja dia bilang gini, "Aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh? Kan aku belum punya anak dari kamu." Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa. Sampai akhirnya kami bilang, "Udahlah Om, jalanin dulu aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami buat ngobrol. Dan gembalanya bilang gini, "Vano, Anda, sepertinya hari ini, siang hari ini kita pulang aja." Loh, saya tanya, "Maksudnya pulang gimana Om?" "Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi." Kembali di saat itu harusnya saya dan istri saya kami berdua panik. Harusnya kami berdua khawatir. Kenapa? Karena yang bikin acara aja udah bilang dia gak sanggup. Tapi apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kami, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami cuma ngomong gini, "Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kami bakal pergi kemana kok." Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan. Dia tanya, "Jadi gimana Vano?" "Udah Om, sikat aja." Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang ketiga itu. Dan sudah tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang
Yang pertama ketika kami ada di atas panggung seperti pada pagi hari ini, kebetulan kami berdiri di depan panggung, di belakang kami ada 2 orang singer, di mana dua-duanya ini ibu-ibu. Nah, 2 ibu-ibu ini mereka bisik-bisik, tapi bisik-bisiknya kedengeran. Emang susah kalau ibu-ibu, waduh bisik-bisik kedengeran. Ibu-ibu yang satu ngomong sama ibu yang kedua, dia bilang gini, lu tukeran tempat dong sama gua. Yang satu lagi nanya, emangnya kenapa? Yang satu lagi jawab, gue masih punya anak kecil-kecil, gue masih belum mau mati. Bayangin saudara, ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Ya, kembali berjumpa lagi dan kembali nih kita di belakang layar lantaran tempatnya terlalu sempit nih. Jadi nggak ada tempat duduk. Jadi saya di belakang aja, guys. Oke, di kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan mualaf juga ya. Dengan Bang apa? Diki. Ah? Diki Darmawan. Diki Darmawan. Iya. Oke, ini dari suku apa nih? Batak. Iya, Batak. Yang Batak orang tua. Bokap, orang tua. Bokap. Kalau saya Jakarta. Ya, suku nggak ada hubungan dengan tempat lahir. Iya. Ya kayak orang Cina juga lahir di Bandung, lahir di Jogja, lahir di mana aja. Kalau dia sukunya Tionghoa ya Tionghoa juga kan. Oh, iya. Bokap orang Batak. Orang Batak. Dari mana taunya? Kalau bokap sih, saya kurang tahu sih. Belum pernah ke sono soalnya. Belum pernah ke sono, tapi Belum. sama bokap dekat. Ya, dekat ya. Enggak sih, bokap kalau kerja tuh jarang balik. Enggak begitu dekat. Oh, bokap kerjanya di luar dan jarang balik. Dan jarang balik. Nyokap orang mana? Kalau nyokap orang Sunda, Kuningan. Garut, Nyokap orang Garut, bokap Batak. Batak. Di Jakarta. Iya. Jadi dari mana tahu bapak Batak? Kan orang Medan bokap. Bokap orang Medan. Orang Medan. Ya kan orang Medan banyak orang Melayu dan Jawa juga. Enggak, kalau bokap asli Batak emang. Pasti asli Batak. Asli. Kan lagi dulu waktu almarhum bokap meninggal emang dari Medan pada datang semua Oh, ke Jakarta. udah meninggal bokap. Almarhum udah almarhum. Udah almarhum. Oke. Jadi keluarga datang gitu. Iya, Dan di situ jadi tahu Batak. iya jadi tahu. Jadi selama ini nggak pernah berhubungan dengan keluarga bokap waktu masih hidup almarhum. Oh, nggak pernah semenjak almarhum bokap meninggal aja baru dari Medan baru datang ke sini. Keluarga dari Medan datang. Iya, dari keluarga bokap baru datang ke Jakarta. Karena biasa tuh kan Batak itu dia punya apa ya, silsilah tuh kan kuat kali mata rombonya. Ini nggak diajarin. Nggak diajarin, nggak pernah ini sih. Nggak pernah ngobrol-ngobrol lama soalnya. Nggak pernah bahas juga. Iya, nggak pernah bahas-bahas begitu. Oke, jadi ini aslinya dulu agama apa? Islam. Lahir Islam. Iya, Terus masuk Kristen. masuk Kristen. Terus ini balik lagi. Balik lagi. Loh, ngapain mau masuk Kristen dulu? Ini karena ikut bini, mantan bini. Waduh, mantan bini. Aduh, ikut perempuan. Seru. Ini bini orang mana? Kalau bini benteng Cina Benteng. Bini Cina Benteng. Iya, Kartini sini. Oh, bini Cina Benteng yang Kristen. Iya, Lu ikut. iya ikut. Kapan tuh? Itu waktu tahun 2022 2022. baru ya. Nikahnya 2022 lu masuk Kristen. Iya. Caranya kapan? Kayaknya nggak lama sih nikah juga begitu. Nikahnya bentar aja. Bentar doang. Langsung Oh, cerai begitu aja. berapa bulan? Ya, paling sekitar 7 bulanan lah. 7 bulan 8 bulanan. 7 bulan 8 bulan lu menikah, jadi lu ikut Kristen. Iya. Sempat ganti KTP. Sempat dari kelurahan. Ganti KTP karena mau nikah. Iya. Kenapa lu yang ikut dia, bukan dia yang ikut lu? Nggak mau dari dianya. Oh, dia nggak mau ikut lu? Nggak mau. Dan lu oke ikut dia? Jadi iya. Kenapa mau ikut? Iya. Karena dari dianya nggak mau ikut saya, jadi saya ikut dia pasrah gitu. Ngalah. Ngalah. Kenapa? Karena bucin. Iya begitu. tapi bisa juga. Iya, tapi bisa juga. Ya bukan jodoh kali emang. Oh, sekarang kalau istri di mana? Di sana? Sama. Mantan. Iya di sana sama orang tuanya. Di mana tuh? Di sini Kartini. Hah? Di Kartini. Kartini. Iya. Oh, dekat sini. Tapi sekarang sih udah nggak ada di sini, dia kerja tahu di mana. Oh, udah nggak tahu di mana. Iya. Tapi 7 bulan nikah. Iya 7 bulan.
Cepat ya. Iya, Itu nikah secara resmi. nikah siri doang sih. Loh Kristen mana ada nikah siri? Enggak lagi itu kan sempet lahir di luar nikah. Oh, gara-gara Iya, MBA. iya. Jadi anak ikut siapa? Hmm? Anak Anak ikut istri. anak ikut istri. Iya. Waduh, 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 waduh. Lu kok mau ikut itu? Padahal kan agama itu kan nomor satu harusnya. Iya. Ya, karena ikut ngalah aja sih dari dia. Karena ngalah aja. Ngalah aja ya. Ada ke gereja? Pernah ke gereja. Ke gereja sering atau pernah aja? Oh jarang. Pernah aja lagi tuh. Pernah Cuman, diajak ikut. oh hari Minggu karena diajak sama istri, pergi. Iya. Istri taat. Hah? Istri Kristen yang taat. Kadang dia juga nggak sering-sering juga sih ke gereja orang istri. Dia nggak Ya sering paling juga. kalau dia lagi mau aja ya. Gereja di mana? Di sini gereja ayam kadang. Hah? Di gereja ayam. Gereja ayam? Iya. Yang GK situ. Di mana? GK. GK mana tuh? Ini pasar baru. Namanya GK. Gereja ayam. Ada yang namanya gereja ayam. Ini gereja ayam namanya. Jalannya. Nama Jalan jalannya. ayam. Iya. Nama gerejanya nggak tahu. Enggak. Ya kan nggak mungkin namanya gereja ayam kan. Iya. Nama jalannya itu. Oh kalian panggilnya gereja ayam. Nama jalannya. Iya tapi nama gerejanya? Nama gereja kurang tahu. Oh tapi lu jarang ke situ artinya? Iya jarang. Waduh. Oh ini dikenal dengan nama gereja ayam benaran guys. Eh, gereja ayam atau Nasauke. Lucu juga ya benaran gereja ayam namanya bang. Iya. Sebenarnya dia GPIB Immanuel. Gimana? Iya. Ya, ini gereja jadul guys. Dapat julukannya gereja ayam. Gara-gara ada patung ayam di puncak ya. Iya. Lucu juga ini. Oh di Pasar Baru ya. Iya pasar baru. Wih, baru tahu aku ada gereja unik kayak gini. Mantap, mantap. Gereja jadul nih. Terus waktu Kristen ada belajar atau apa enggak? Enggak pernah ikut belajar. Cuman ikut-ikutan aja. Iya ikut-ikutan aja. Waktu di Islam, lu sholat nggak sebenarnya? Soalnya cuman bolong-bolong. Orang tua Ya, nggak ya. marah waktu lu pindah Kristen? Ya sempat sih, sempat marah. Cuman ya udahlah. Marah Karena begitu doang iya. karena udah terlanjur udah hamil terlanjur juga ya. begini, ya. Terlanjur hamil, ya udahlah gitu ya. Iya. Mau nggak mau tanggung jawab, ikut aja gitu. Iya. Jadi ini balik Islamnya gara-gara Iya, pisah. pas semenjak udahan aja. Semenjak udahan Semenjak balik udahan lagi ke dari Islam. dia, balik lagi. Tapi nggak langsung proses juga. Kenapa? Nggak langsung pindah begitu aja. Kenapa nggak langsung? Ya seling udahannya tuh sebenarnya udahannya nggak jelas sih pisahnya emang. Oh karena Jadi pisah nggak gitu langsung, aja, iya. jadi lu masih berpikir bisa balik lah. Iya. Jadi nggak taunya enggak ya, ya udah langsung diurus. Oh awalnya lu masih berharap bisa balik Iya. gitu. Rupanya nggak Tapi balik-balik ya udahlah. nggak balik lagi. Nggak ada coba lagi nih, kan sayang udah ada anak. Ya, enggak. Udah pernah ketemu anak? Udah pernah. Jadi nggak nggak ada coba gitu misalnya untuk ambil anak gitu kan sayang Ya, kalau buat soal ketemu sih ya kadang ketemu kadang di luar. di luar paling. Gue bingung juga nih kalau kayak gini ceritanya. Soalnya lu di Kristen juga nggak ada yang lu pelajari gitu ya, Iya. ngeblank semua gitu. Terus waktu pisah orang tua bilangnya apa? Cuma dinasihatin aja sih menurut gua. Nasihatnya apa nih? Ya makanya lo nggak usah
Aneh-aneh. nggak usah neko-neko aneh-aneh katanya. Nggak usah. Ya kalau yang kayak gitu masih dimarah-marah sama orang tua kan. Iya. Agak kacau juga sih. Jadi sekarang balik ke Islam, sholat nggak? Masih bolong juga. Soal masih bolong juga. Padahal udah pengalaman hidupnya udah kayak gini ya. Iya. Bokap udah lama meninggal. Bokap udah lama. Bokap Islam tapi. Bokap Islam loh. Memang Islam dari lahir atau mualaf? Bokap mualaf kayaknya. Kayaknya mualaf. Ya kan harusnya tahu gitu keluarga-keluarganya agamanya apa. Kalau yang di Medan tuh Kristen semua. Soalnya keluarganya Kristen Iya. semua. Oke, cuman bokap yang Islam gitu. Iya. Karena ikut nyokap. Dari mana lu tahu bokap punya keluarga Kristen? Kan sempet datang lagi tuh. Ya waktu datang kan dia Waktu- juga nggak bilang saya Kristen gitu. Enggak, waktu meninggal kan pada datang. Nah terus Ya kelihatan dari setelannya dari muka. setelan, memang setelan Islam dan Dari- Kristen bedanya di mana? Enggak, emang dari bahasanya itu emang orang-orang Kristen muka-mukanya. Mukanya orang Kristen. Semua iya. Nggak, itu aku bingung muka Kristen sama muka Islam tuh bedanya gimana? Ya kelihatan aja dia tuh gimana ya, bersih. Siapa yang bersih? Yang Kristen lebih bersih. Aduh, jadi yang Islam yang jorok. Ya enggak juga sih. Maksudnya dari warna kulitnya. Loh, kayak muka aku muka apa jadinya? Ini agak-agak Cinaan lah. Ya memang Cina masalahnya kan. Kalau lu bilang Iya. gara-gara ini ya jadi muka Kristen dong aku. Iya. Lucu juga ini. Tapi keluarga artinya nggak kontek-kontekan lagi sama yang keluarga bokap. Udah nggak pernah. Nggak pernah lagi. Udah nggak pernah. Nyokap di Jakarta juga. Jakarta juga. Itu sih, aku bingung juga nih mau nanya apa lagi. Soalnya apa ya? Kalau ada yang murtad karena nikah tuh sayang gitu, apalagi lu cowok kan. Iya. Harusnya kan cewek yang bisa lu yakinkan untuk ikut. Kalau masalah dia nggak mau ya semua orang juga nggak mau pasti. Tapi kan gimana kita menerangkan kepada dia kan, yakinkan dia supaya ikut lu. Itu sih. Oke sih. Dari lu sendiri nih, menyesal nggak dengan kejadian tuh? Ya, misal Nyesal karena apa nih? ya karena sia-sia semua. Ya wes lah, ini cut bingung mau nanya apa lagi nih. Ya, assalamualaikum semuanya.